Kebakaran terjadi di Jalan Haji Ulakma Sinaga, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebuah ruko yang menjual bahan bangunan ludes dilahap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan melahap bangunan berlantai 2 ini. Kejadian terjadi saat pemilik ruko meninggalkan ruko untuk pergi keluar. Saat kembali ke ruko, tiba-tiba api telah membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan di lokasi. Kabel depan? Iya, kabel depan. Oh, ada percikan api ya? Sudah mulai keluar asap lah. Keluar ya asap ya? Iya, sudah mulai ada ya. Kantor anak sekolah. Pulang aku anak sekolah. Di salah lapang ini, tanya anak-anak juga ada apa deh? Satu di kemarin kebakaran. Loh, ke rumahku ya pikiran tuh. Sampai di tengah lapang ini, api Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma. Pemilik tempat pengasuhan anak Meita Irianti resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Sebelumnya, video penganiayaan viral di media sosial. Inilah sosok Meita Irianti, pelaku penganiaya balita di tempat penitipan anak miliknya di kawasan Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat. Usai video penganiayaan viral, pelaku mengakui perbuatannya dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Selain memiliki tempat penitipan anak, tersangka juga merupakan seorang influencer yang kerap membagikan konten pengasuhan anak di akun media sosialnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial NI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore, Pak Arya. Ya, selamat sore. Pak Arya, bisa dijelaskan Pak kronologi penangkapan pelaku Pak hari ini? Ya, jadi setelah kemarin kita mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, baik dari orang tua korban, juga dari security tempat dan wali murid, ya, juga keterangan yang sekilas kita dapat dari perizinan di Kota Depok, itu kita bersepakat untuk gelar perkara menaikkan ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Gelar penetapan tersangka terhadap terduga pelaku. Nah, setelah itu kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang berada di rumah dan kita bawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Gitu. Oke, sejauh informasi dari pemeriksaan awal, Pak, bagaimana profiling dari tersangka, Pak? Apakah betul kemarin kita berdiskusi yang bersangkutan ini berprofesi sebagai influencer parenting, betul Pak? Ya, kalau kita lihat informasi demikian. Namun demikian sampai saat ini saya masih menunggu keterangan dari terduga pelaku karena memang kita agak tersendat untuk meminta keterangan terduga pelaku karena pelaku ini mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik gitu. Tapi nanti akan kita sampaikan ketika kita sudah mengetahui. Oke, kalau untuk motif Pak, apa sudah sempat digali informasinya dari pelaku? Ya, untuk motif sendiri sementara belum. Jadi yang disampaikan kepada kita itu masih khilaf begitu. Oke,
Pak Arya, kalau terkait dengan dugaan adanya korban lain, Pak, ini sejauh apa penyelidikannya, Pak? Memang kita pada saat itu menemukan CCTV ini jumlahnya kan ada 3 potongan ya. Nah, di 3 potongan CCTV ini kita menemukan ada 3 korban yang berbeda. Begitu, ada 3 hari yang berbeda dan 3 korban yang berbeda. Nah, kita sudah bisa menghubungi korban yang satunya dan sudah dilakukan pelaporan. Dan nanti kita akan sedikit lebih jauh apakah memang dari keterangan yang sudah diberikan ada 10 anak ya yang dititipkan di sana, apakah ada juga yang mengalami kekerasan atau tidak gitu. Kita akan sedikit lagi. Oke, 3 korban yang berbeda ini peristiwanya terjadi di waktu yang bersamaan atau berbeda-beda, Pak, dari rekaman CCTV? Kalau dari CCTV beda-beda. Jadi ada tanggalnya beda-beda. Oke, artinya kalau asumsinya tanggalnya beda-beda, ini dilakukan tidak hanya sekali, Pak, ya, namun berkali-kali dilakukan oleh tersangka ini, Pak, ya. Kalau dari keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan seperti apa, Pak, sehari-hari dari tersangka ini? Kalau sehari-harinya kita mengetahuinya bahwa si pemilik ini tiap hari datang gitu ya. Dia walaupun sebagai pemilik, dia juga sebagai pengasuh. Tetapi untuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang ada di sendiri ya memang terekam melalui CCTV gitu. Kalau yang lain tahu juga dari CCTV, tidak tahu secara langsung. Oke, kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh kepolisian? Iya, untuk kondisi korban pasti kita akan selalu pada saat pemeriksaan kita mau pendampingan dari pendamping anak begitu ya, supaya pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini juga kita akan ikut sertakan dari bagian psikologi gitu. Oke, Pak, kami mendapatkan informasi bahwa tadi juga Anda kan menyampaikan keterangan belum bisa digali lebih dalam karena kondisi kesehatan dari pelaku, Pak, ya. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini juga sedang hamil, Pak, pada saat melakukan aksinya itu, Pak. Iya, jadi kita mengetahuinya kemarin pada saat kita menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan, itu sebelum kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, tentu kita melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan. Ini diketahui bahwa pelaku ini, tersangka ini memang dalam kondisi yang sedang hamil. Gitu. Oke, Pak, kalau kaitannya dengan operasional daycare ini, Pak, tentu banyak orang tua yang mungkin membuat laporan hal yang sama, Pak, atau menghadapi kekhawatiran yang sama kepada polisi. Laporannya sudah masuk seperti apa, Pak? Kekhawatiran, gimana Mas? Kekhawatiran? Iya, ini kan daycare sudah masih beroperasi dan juga banyak orang tua yang mungkin merasa khawatir apakah sudah ada orang tua yang melaporkan kejadian serupa di daycare yang sama kepada kepolisian. Informasinya seperti apa? Oh ya, kalau itu baru satu lagi. Jadi sekarang ada 2 orang tua yang melapor ke tempat kita berdasarkan dari CCTV tersebut. Tapi yang lain belum ada. Tapi nanti kita akan dalami. Oke, terakhir Pak, kaitannya dengan orang tua korban yang membuat laporan juga informasinya ke Barreskrim, Pak, seperti apa nanti prosesnya, Pak? Saya belum mendapatkan informasi soal itu, tapi tentu dilaporkan di mana saja pasti akan ditangani. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Arya. Kita nantikan terus perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih banyak Kombes Arya Perdana sudah bergabung bersama kami di News Sore.